Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewan Juri Kompetisi. Kami dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan hasil analisis audit investigatif pada kompetisi pengadaan alat kesehatan material penanggulangan COVID-19. Terlebihnya perkenalkan, nama saya Era Wahyuningrum dan rekan saya yaitu Faryana Koirunida Rohmawati yang nanti akan kita presentasikan untuk menganalisis hasil audit investigatif kami, yaitu ada 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada 5W plus 2H, untuk yang kedua yaitu ada hipotesa, yaitu indikasi terjadi korupsi tentang pengadaan alat material kesehatan. Untuk yang ketiga, yaitu ada daftar responden dan dokumen yang menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam kasus dan apa saja bukti dokumen serta informasi yang didapatkan dari hasil kami. Untuk yang keempat, ada daftar pertanyaan, memuat pertanyaan yang akan diajukan oleh responden. Untuk yang kelima, yaitu ada kesimpulan, analisa, dan kesimpulan auditor dalam menangani kasus tersebut. Pesan kasus 5W plus 2H yang akan kita bahas yaitu ada what, yang kedua ada where, yang ketiga ada when, yang keempat ada who, yang kelima ada why, dan yang keenam ada how, yang ketujuh ada how much. Berikut ini. Oke, untuk pembahasan mengenai 5W plus 2H, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu ada what, apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Yang terjadi pada kasus tersebut yaitu ada 1. Dugaan adanya korupsi dalam alat material kesehatan yang bersumber dari belanja tak terduga tahun anggaran 2020. Yang kedua yaitu adanya transaksi impor tidak memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumentasi yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera selaku importir. Jadi seperti tidak adanya dokumen penanganan yang terburu-buru seperti surat PIB dan SPPB serta tidak adanya pembukuan terkait di bidang kepabeanan atas kedua perjanjian kontrak tersebut. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu ada where, artinya di mana masalah tersebut terjadi. Peristiwa ini terjadi berada di Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, yaitu selaku distributor barang importir yang bekerja sama dengan Medica.co.ltd yang berkedudukan di Korea Selatan, yaitu selaku kegiatan pembelian dan penerimaan barang karena seharusnya bagian pembelian harus melengkapi dokumen, tetapi bagian pembelian tidak melengkapi dokumen-dokumen tersebut dan dokumen penerima tidak membuat tanda terima fisik barang tersebut. Untuk slide selanjutnya yaitu ada when, kapan terjadinya kasus tersebut. Kasus tersebut terjadi pada pembayaran impor pengadaan barang tersebut dilaksanakan dengan 2 tahap, yaitu BMHP Test Kit 1 pada tanggal 19 Maret 2020 dan BMHP Test Kit 2 yaitu pada tanggal 14 April 2020 berdasarkan surat perintah pembayaran transfer yaitu SPPT yaitu pada tanggal 23 Maret 2020 dan 16 April 2020 sebagaimana yang sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan fisik pada tanggal 10 September 2020. Yaitu ada who, siapa saja pelaku kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan tersebut ada pekerja Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, bagian pembiayaan pembelian dan bagian penerimaan barang. Selain itu, ada petugas bea cukai yang menangani proses kepabeanan dan perusahaan Medica.co.ltd selaku pengimpor barang alat material kesehatan dan laboratorium kesehatan daerah selaku pendistribusian alat material kesehatan supaya dapat memberikan penanganan yang tepat waktu kepada pasien. Yaitu ada why. Kenapa kasus tersebut bisa terjadi? Kasus tersebut bisa terjadi karena adanya peluang yang biasanya didorong karena adanya tekanan finansial dan lemahnya internal kontrol. Hal ini bisa dijadikan sebuah kesempatan dalam melakukan
fraud sehingga mengakibatkan bonus alat material kesehatan yang diimpor dari Korea Selatan hilang. Dan terdapat penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan, yaitu bisa dilihat seperti penerimaan fisik barang yang tidak disertai dengan kelengkapan berita acara penerimaan fisik barang tersebut. How much, berapa banyak kerugian yang dicapai atas pengadaan barang tersebut? Kerugian yang dicapai yaitu ada pengadaan BMHP Test Kit 1, yaitu kuantitasnya senilai 46.080 barang. Dan harga satuannya yaitu senilai Rp126.966. Dan penerimaan barang BMHP yang diterima yaitu hanya 480 barang saja. Dan nilainya tetap sama, yaitu harga satuannya Rp126.966. Dan total barang yang hilang yaitu senilai 45.600 barang. Dan harga satuannya pun masih tetap sama, yaitu ada senilai Rp126.966. Untuk total semuanya barang yang hilang dengan total keuangan yang hilang yaitu senilai Rp5.789.649.600. Selanjutnya yaitu ada how, bagaimana pihak yang terlibat menangani hal tersebut yang terkait kekurangan barang di Labskesda untuk menangani atau menutupi kekurangan kebutuhan di Labskesda atas NX48 viral NA kit serta mengganti bonus yang hilang sebanyak 45.600 tes. Pihak Dinas Kesehatan Kota Sejahtera melakukan kembali perjanjian pengadaan 2 dengan Medica.co.ltd dengan nilai kontrak sebesar Rp2.539.326.100 dengan jumlah total senilai Rp16.256.560.600. Selanjutnya, indikasi tindak pidana korupsi pada pengadaan alat kesehatan. Berikut ini adalah hal-hal yang mendukung hipotesis kami. Yang pertama, tidak adanya kejelasan terkait anggaran yang diajukan dengan berdasar pada data kebutuhan alat material yang ada. Dalam hal ini adalah keterkaitan pemerintah daerah selaku penentu anggaran, Dinas Kesehatan selaku pihak pengadaan, dan Labkesda selaku pendistribusian, sehingga dalam kasus tersebut terjadi kekurangan barang. Yang kedua adalah ketidakjelasan dokumen dari pengimpor, yaitu Dinas Kesehatan Kota Sejahtera dalam melakukan administrasi. Berkaitan syarat administrasi dalam kontrol terhadap barang yang diimpor yang kurang membuat adanya dokumen yang tidak sesuai dengan aturan sehingga pembukuan tidak jelas dan ada barang yang hilang. Yang ketiga adanya Medica selaku pihak perusahaan Korea yang bekerja sama dengan importir melakukan pengiriman barang dengan tidak adanya administrasi yang lengkap. Hal itu juga dibuktikan dengan pihak kepabeanan yang tidak mengetahui adanya impor barang yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah terjadinya masalah dalam proses pengadaan alat kesehatan mulai dari administrasi yang tidak sesuai dan lengkap, pembukuannya tidak jelas, penerimaan barang yang mengalami kekurangan atas pengadaan barang yang hilang. Selanjutnya adalah daftar responden dan dokumen. Untuk daftar responden ada 5 responden. Yang pertama adalah pemerintah daerah, yang kedua Dinas Kesehatan, dan yang ketiga Medica, laboratorium, dan bagian kepabeanan. Untuk masing-masing dari bukti dokumen, seperti pemerintah itu ada anggaran belanja tak terduga, Dinas Kesehatan Kota Sejahtera itu ada dokumennya, ada berita acara pengadaan, surat perintah pembayaran transfer, dan perjanjian pengadaan 2. Untuk yang Medica ada bukti dokumen berita acara pengadaan dan pembukuan penerimaan pengadaan barang. Yang laboratorium ada bukti dokumen berita acara pemeriksaan fisik. Bagian kepabeanan ada PIB SPPB juga mengajukan permohonan dilampiri dokumen pelengkap kepabeanan dan jaminan. Untuk daftar pertanyaan yang diinvestigasi oleh tim audit kami, kita akan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Dinas Kesehatan Kota. Kenapa sih Dinas Kesehatan itu selaku importir tidak melengkapi dokumen pelayanan segera atau rules handling dan proses impor barang dapat dilakukan hanya setelah surat PIB dan SPPB terdaftar di kantor kepabeanan? Bagaimana barang ini bisa diimpor jika suratnya itu tidak terdaftar? Untuk responden Medica, kita akan mempertanyakan dokumen apa yang telah Anda lengkapi selaku pengekspor ke negara Indonesia terkait alat kesehatan. Dan yang ketiga ada laboratorium kesehatan daerah dengan daftar pertanyaannya. Salah satunya apa dampak yang terjadi jika kita kekurangan test kit. Dan yang terakhir ada bagian kepabeanan dengan pertanyaan apakah bagian kepabeanan itu tidak mengetahui adanya barang impor dan apakah bagian kepabeanan itu tidak melakukan cek barang impor terkait impor barang alat kesehatan yang terjadi. Conclusion dari tim audit kami atau kesimpulannya terkait dengan penanganan dan pencegahan COVID-19, fakta-fakta yang telah kami rangkum itu adalah kekurangan administrasi atau kehilangan alat tes kesehatan atau kerugian negara dikarenakan pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai prosedur yang telah terjadi. Dan penentuan pelaku tindak pidana korupsi itu berdasarkan pembuktian hasil wawancara dan bukti dokumen pihak terkait dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan.
Serta untuk transparansi anggaran, Dinas Kesehatan dan Pemda itu tidak memberikan informasi yang rinci mengenai penggunaan anggaran yang direalokasikan, namun yang diberikan informasi secara rinci hanya dengan informasi total nilai pengadaan anggaran alat material kesehatan yang akan diimpor dari Korea Selatan.